Jadi Tuhan membentuk kita, bukannya Tuhan tidak bisa langsung membawa. Sebab nanti kalau kita masuk dalam kerajaan sorga, belum terbentuk, Tuhan tidak mau terulang. Apa terulang? Yang terjadi di dalam kehidupan dari seorang malaikat kepala yang bernama Lucifer dengan banyak pengikutnya. Apa itu? Yaitu sifat yang tadi ingin memiliki. Karena dia ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Dia adalah sombong. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan kalau dia sudah dibuang, kerjaannya hanya mendakwah, menghujat Tuhan, menghujat namanya, menghujat kemahnya, dan kepada manusia selalu hanya menuduh dan menuduh dan menuduh. Ini di dalam Matius pasal 20, ini kita sudah diajar ini. Tidak pakai menuduh. Suanu kerjanya cuma 1 jam. Masa kamu kasih sama dengan saya? Tidak boleh, saudaraku. Ya, apa yang pantas bagi kita? Mengucap syukurlah. Itu maksudnya Tuhan, saudara-saudaraku. Bukan berarti harus 12 jam sebenarnya kerja, tidak. Tapi kerajaan surga itu seperti itu. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kepada kita kesempatan biar kita gunakan untuk Tuhan semakin mengerjakan hidup kita kepada segala rencana kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, perjalanan kehidupan kita adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan juga akan membentuk kita sebelum kita boleh berada di tempat yang Tuhan sudah tentukan, mulai dari siap bagi hari kedatangannya dan bersama kita akan mendapat satu kedudukan masih di bumi ini. Itulah kerajaan 1000 tahun. Kiranya Tuhan tolong kita diyakinkan dengan sungguh dalam hal itu. Kita akan memperhatikan dalam Matius pasal yang ke-20. Saudara-saudaraku, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, bagi saudara-saudara juga yang mengikuti lewat sambungan internet. Kita akan memperhatikan Matius pasal yang ke-20. Kita akan baca firman Tuhan ini mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kasih, sudah disampaikan juga di daerah Bekasi, tapi saya juga rindu buat kita langsung dalam ibadah raya kita minggu. Matius pasal yang ke-20 ini mulai ayat yang pertama. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat pertama,
saudara ayat yang kedua sampai kita nanti bersama akan membaca dalam ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada buahnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan biarkan keperluan mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati bersama kita? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudaraku, banyak yang mengalami nanti yang terdahulu menjadi yang terakhir. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam firman ini adalah Tuhan ingin membentuk kehidupan seorang yang siap kepada kehidupan yang kekal, mulai dari siap menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi apa yang kita baca ini adalah keinginan Tuhan membentuk kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya disebut, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar menjadi pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi kita perhatikan, dibuat perumpamaan
maksudnya supaya kita semua boleh mengerti dari perumpamaan itu, sehingga kita menjadi kehidupan yang beruntung. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak semua boleh mengerti perumpamaan. Tetapi dalam Alkitab ada memberi pengertian yang tersendiri. Ada prioritas. Kalau kehidupan itu penuh dengan kerinduan mendengar dan mengikut, itu disebut murid. Dalam Markus pasal yang keempat, saya akan baca ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara-saudaraku, sangat mengalami kerugian apa yang disebut orang-orang luar. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ini yang dimaksud bukan di luar himpunan anak-anak Tuhan, tapi di luar yang diberkati Tuhan. Karena di sini bukan ada orang-orang yang ya istilahnya semua sih mencari Tuhan, ya. Tapi walaupun disebut mencari Tuhan, masih dianggap sebagai orang luar. Jadi orang dalam itu bagaimana? Kalau dia datang, dia mendengar, memperhatikan, penuh dengan kerinduan, bahkan menyerahkan hidupnya kepada yang didengar. Dan itu adalah posisi domba-domba Tuhan, mendengar dan reaksi langsung mengikut. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau datang tanpa kerinduan dan tidak ada penyerahan kepada kebenaran firman, itu biar ikut duduk, tapi itu masih dianggap di luar. Dan kalaupun mereka mendengar, tapi mereka tidak menanggap. Ini banyak saudara-saudaraku. Tapi kiranya kita tidak ada. Yang di sini semua kita di dalam. Dalam apa? Dalam berkat Tuhan. Dalam apa? Dalam Tuhan memberikan pengertian rahasia kerajaan surga. Sebab walaupun duduk bersama-sama, tapi masih dianggap orang luar, saudara-saudaraku. Kita memperhatikan dari firman Tuhan ini, kita bukan bikin-bikin, bukan. Ya, kita hanya saling mengingatkan dengan apa yang ada Tuhan bukakan bagi kita. Sehingga disebut
supaya sekalipun melihat. Nah, itu di dalam itu satu kelompok itu. Tapi Tuhan masih berkata, ada kelompok luar, ada kelompok dalam. Tapi itu dalam himpunan. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi satu kelompok itu melihat tapi tidak menanggap, mendengar tapi tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita bergumul, jangan ada yang menghalangi kita. Kita bergumul, hati kita tulus semua kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, apapun keberadaan, hati kita tetap terarah dan tulus kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dan pergumulkan, saudara-saudaraku. Apapun yang terjadi, mungkin kiri kanan kita rindu yang diberkati Tuhan, yang di hadapan Tuhan kita dianggap satu dengan Dia, bukan dalam kelompok itu, tapi dianggap di luar, saudara-saudaraku. Ya, Yesus sama saja sekali memberikan pelajaran itu, tapi yang sekelompok dia tidak mengerti, dan itu menjadikan mereka dianggap di luar. Dan saudara-saudaraku, kerugiannya kalau begitu terus, tidak benar-benar sungguh-sungguh tulus terarah kepada firman itu, kepada Tuhan, mereka biar lama nanti mereka tidak berubah-berubah, saudara-saudaraku. Dan ini akan menjadikan biar lama dia di situ, terdahulu jadi terkemudian. Iya, kalau masih bisa mendapat kesempatan terakhir. Tetapi kalau tidak dapat kesempatan terakhir, ya terbuang, saudara-saudaraku. Kiranya kita semua adalah yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang terbuang satupun, saudaraku. Itu sebabnya ya, ibadah itu pergumulan loh itu. Kalau di sekolah pergumulan untuk mengerti dan naik kelas, mengerti untuk dapat titel. Tapi kalau di dalam rumah Tuhan, mendengar dan mengerti sampai bisa menyerahkan hidup kepada kehendak Tuhan, sampai kita nanti siap bagi hari kedatangannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan firman-firman-Nya. Alkitab kita sampai 66 buku, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan buka jalan bagi kita, kita harus semakin memperhatikan ini semuanya. Karena 66 buku itu adalah membentuk kehidupan yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini, tapi kalau tidak pun semua, itu kita bagaikan yang masuk jam-jam terakhir pun masih mendapat kemurahan. Ini saudara-saudaraku, tidak semua pun, tapi cukup penyerahannya, cukup ketulusannya, cukup kesungguhannya, itu mendapat kemurahan. Tuhan berkemurahan. Dan di dalamnya, saudaraku, kalau belum terbentuk, yang sudah lama itu juga nanti akan berkata, wah, dia cuma terakhir-terakhir, kok bisa? Nah,
saudara-saudaraku. Ya, ini itu sebabnya Tuhan membawa kita kepada pelajaran untuk semua hanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalaupun Tuhan buka jalan bagi kita di dalam, itu supaya kita hanya memuliakan Dia, saudara-saudaraku. Kita dibentuk suasana kerajaan surga. Dan di dalam Matius pasal yang ke-20 ini, supaya kita terarah hanya menyenangkan Tuhan. Nah, boleh lihat orang lain dalam arti itu menghalangi kita, dalam arti kita boleh mengalami kerugian dengan melihat orang lain. Kalau melihat orang lain adalah kalau kita berposisi menjadi soko guru atau penopang bagi saudara kita. Lain itu kita merasa lebih bagus, kita merasa ya lebih hebat, lebih pintar. Nggak boleh, saudara-saudaraku, karena nanti kita tidak bisa tulus hanya memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan nanti bertindak dalam keadilannya, dalam kebaikannya, orang pekerja bisa protes, saudaraku, kepada Tuhan. Tuhan itu berkata, "Nggak usah kamu protes, kalau aku baik mau bagaimana? Kita kan sudah janjian sedinar sehari." Jadi saudara-saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-20 ini, yang mendapat perjanjian itu ada nominal, hanya yang masuk pagi-pagi ini berjanji sedinar satu hari. Nah, kiranya kita boleh mengerti dengan jelas dalam hal ini. Kalau yang masuk yang kedua, ya, itu disebut sekitar jam 9. Ya, nanti itu ayat 3 jam 9. Nanti ayat 5 jam 12 dan jam 3. Baru nanti ada lagi yang jam 5, itu ayat yang ke-7. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang ada perjanjian itu hanya yang pagi-pagi. Aku cari pekerja, kamu mau janji ya? Ya, apa janjinya? Sedinar sehari. Itu janji dia. Tapi kalau yang masuk jam 9 itu tidak ada janji begitu. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ada perjanjian 1 dinar, saudaraku. Apa yang pantas. Ini artinya yakin keadilan Tuhan, yakin hanya kita memuliakan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang pantas bagi kita. Jadi yang ada perjanjian itu justru yang cuma pagi-pagi itu, saudaraku, sedinar sehari. Masuk jam 9, ya perkataannya akan kuberikan kepadamu yang pantas. Nah, ini yang jam 12 sama juga. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula
dan melakukan sama seperti tadi. Itu di sini kita baca. Baru kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Nah ini saudaraku, jadi tidak ada perjanjian juga sedinar. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka." Ini saudaraku, jadi jam 6 itu bayaran. Bayaran. Dan disinilah pembangunan karakter itu. Yang dibayar pertama teken untuk umpamanya sekarang ya kan begitu kan, tanda tangan. Tapi ini nggak ada pakai tanda tangan rupanya, dulu begitu. Tapi yang pertama dapat gaji yang jam 5, yang terakhir malah. Aduh, kasihan yang pertama. Tapi inilah pembangunan karakter, saudaraku. Karena ini adalah perumpamaan bagaimana di dalam suasana kerajaan surga. Jadi kalau suka protes, nggak boleh, saudara-saudaraku. Itu sebabnya anak Tuhan itu sudah mulai diajari di dalam kitab Yakobus. Kita semua ya harus jadi soko guru, jangan menjadi guru. Rasa mengajar, ini rasa lebih tahu. Jadi kepada teman itu, saudaraku, mari kita hanya jadi pendukung. Ini yang sangat baik, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Karakter yang seperti ini nggak gampang loh, saudara-saudaraku. Ya, apalagi kalau belum di dalam Tuhan. Yang dia omongi adalah kehebatannya, kebolehannya, kekayaannya, kemampuannya, keberadaannya. Ini selalu. Ini saudara-saudaraku. Tapi justru di dalam firman ini itu yang diberantas. Karakter mau masuk surga. Mengapa demikian? Karena waktu pertama sekali Lucifer itu berdosa. Harus sampai ke situ, saudaraku. Jadi yang mau menggantikan itu harus seperti karakternya Yesus. Ke situ, saudara-saudaraku. Apa kehidupan Yesus? Seluruh kehidupannya datang di dunia ini dia tunjukkan hanya menyenangkan Bapaknya. Haleluya, saudaraku. Biar Tuhan tolong kita memiliki karakter gitu. Jangan terganggu dengan yang lain-lain. Jangan, saudara-saudaraku. Memang kita harus tolong menolong, tapi juga jangan harapkan pertolongan dari manusia. Hanya Tuhan yang berkemurahan bagi kita. Harus kepada pandangan kemurahan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, ada yang bantu baca, boleh tolong. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Iya. Saudara-saudaraku, sesama kita harus tolong menolong. Tapi kalau kita sudah berkata begini, aduh Sion itu ya, kok nggak ada perasaan, kok nggak mau tolong saya. Ini sudah nggak boleh, saudaraku. Masa begitu orang Kristennya nggak mau tolong saya? Saudara-saudaraku, kalau sudah begitu itu
udah di bawah kutuk juga. Tapi kalau umpamanya kita berdoa, Tuhan tolong saya, siapa yang kau suruh mau tolong saya? Ya itu nanti kalau Tuhan gerakkan, kita ditolong. Amin. Nah, itu pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau kita pikir, tolong saya, nggak ditolong, kita mulai Kristen apa kayak begitu? Sudah pelayanan, sudah ini, sudah itu, sudah itu. Saudara-saudaraku, kita hanya memandang kepada Tuhan. Nah, cuma kalau anak-anak Tuhan posisinya kepada sesama harus jadi soko guru, artinya penopang. Masih ingat di mana kita baca itu? Di dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Kalau mau kita baca juga boleh, biar kita lihat saudara-saudaraku ya. Ayat yang ke-8. Ya. Ada bantu? Galatia 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Terus. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Iya, jadi di sini disebut soko guru. Itu artinya adalah penopang jemaat. Sebagai soko guru jemaat, mereka bersehati. Jadi kita juga murid-murid Tuhan di akhir zaman ini tidak usah harus diminta. Ya kita memang harus tolong menolong. Amin. Tapi kalau kita yang minta, si Anu mestinya harus tolong saya dong. Nah, nggak ditolong jadi kita nggak enak. Nah itu nggak boleh itu. Itu namanya sudah mengharapkan kepada manusia. Tadi di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang iya ini saudara-saudaraku. Tapi kalau Tuhan menggerakkan dia, itu murni. Ini soko guru ini. Artinya ini penopang ini. Tuhan berikan dia menopang saya dalam hal ya apa sajalah. Ini saudaraku. Ya, boleh menghibur, boleh menguatkan, boleh menopang dalam pekerjaan, boleh menopang dalam keuangan, dalam apa saja boleh saudara. Ya, tapi semua karena digerakkan Tuhan. Kita juga tidak mengharapkan, apalagi nanti nyinyir. Ini yang dibentuk dalam Matius pasal 20 ini. Ini saudara-saudaraku, karena dia bukan hanya menolong, hanya dilihat aja, dia masuk kerja 1 jam, aku 12 jam, gajiku sama-sama dia, lah udah ada perjanjian. Nah ini, kalau nggak ada perjanjian ya kemurahan Tuhan, mau diapain? Sebab kadang saudaraku, dengan demikian banyak orang mundur saudara-saudaraku, lemah. Begini. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita boleh masuk dalam hidup yang kekal itu sudah luar biasa itu. Haleluya. Makanya ada orang Batak bilang begini, di leba-leba di subuh tawa wanon. Padahal nggak ada yang tempat begitu. Artinya hanya di pinggir-pinggirnya pintunya saja saya nanti. Gitu katanya. Itu katanya
yang tidak sesuai dengan firman. Tidak ada begitu. Surga itu di luar atau di dalam, itu aja sudah. Tapi kalau kita masuk ke dalam, tapi kalau mau masuk ke dalam harus dibentuk dulu. Karena kerajaan surga itu seperti ini. Itu yang kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-20 tadi. Seperti itu. Ini. Setia saja bekerja. Haleluya saudaraku. Jangan lihat siapa. Apalagi nanti kalau nyinyir, kalau tiang Ciawi ngersulu, itu sudah itu. Tahu ngersulu? Yaitu bersemut-semut. Jadi kita saudara-saudaraku, kalau dipakai Tuhan sudah mengucap syukur. Saya kadang-kadang juga kalau udah mulai ada Tuhan masalahnya begini, wah itu sudah lemah deh. Bisa-bisa lari kita ini. Tambah nanti ada pelayanan malah udah nggak kuat lagi. Tapi kalau kita sudah lihat Tuhan, kita semakin dikuatkan. Amen. Kalau kita pandang Tuhan, kita dikuatkan. Tapi kalau pandangan kita ke macam-macam, lemah kita, bisa lari saudara-saudaraku. Karena pelayanan ini kalau nggak benar-benar mengasihi, lari kita. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalaupun kerja 12 jam, ya mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur. Amin saudara-saudaraku. Karena panggilan itu saya sudah terangkan, kalau dianggap pagi itu selesai jaga itu jam 6. Jadi jaga yang pertama jam 6 ke 9 malam. Karena ini jaga malam ini. Nah, dari jam 9 ke 12 3 jam itu jaga kedua. 12 ke 3 jaga ketiga. Dan 3 ke 6 jaga yang terakhir. Nah, ini. Karena jam 6 itu sudah dianggap pagi-pagi benar. Ah, mulai dari situlah startnya kerja itu. Pagi-pagi. Ya. Tadi kalau kita baca itu, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pergi pagi-pagi benar. Itu jam 6 itu saudaraku. Tapi dia kerja sampai kepada malam juga. Jam 6. Karena jam 6 itu sudah jam malam. Jaga yang pertama ke 9. Ini saudaraku. Jadi ya kalau mendapat kemurahan, ada jalannya kemurahan. Itu sebabnya saya juga perhatikan kalau dalam perjalanan bangsa Israel ada yang mendapat masa kemurahan. Nah, kalau kita mau baca sebentar Yosua pasal yang kedua. Jadi ada pengintai-pengintai ke Jericho. Ini saudara-saudaraku. Apa pertemuan mereka? Mulai ayat 9 saya baca. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudaraku, tahu ini orangnya kalau baca dari ayat 1, itu adalah Rahab. Nah, dia hanya memandang kepada kemurahan Tuhan, semua kepada kemurahan Tuhan. Dan perjalanannya dia itu tinggal mau duduk di tanahnya masing-masing.
Ini yang masuk terakhir. Jadi kalau yang masuk ke tanah Kanaan itu yang dari Mesir, Joshua dan Kaleb. Tapi yang masuk terakhir ada juga penggabungan dari perempuan Jeriko, bahkan yang perilakunya dianggap tidak baik. Itulah Rahab, saudaraku. Tapi dia sudah terus melihat kepada kemurahan Tuhan. Ada harapan lain-lain, hanya itu. Nah, itu dari percakapan ini kita baca. Ayat 10. Sebab kami dengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu. Jadi ini luar biasa. Tidak diberitakan kepadanya, tapi dia bisa menangkap. Ini luar biasa, saudaraku. Jauh pandangannya. Nih, orang kalau sudah langsung dalam kebaktian, malah pikirannya jauh kemana-mana. Rugi, saudaraku. Rahab saja badannya masih di tempat jauh, tapi penangkapannya sudah bisa menangkap. Haleluya, saudaraku. Itu keistimewaannya. Nah, itu saudara-saudaraku. Jadi biar ada kerinduan kita kepada kebenaran Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, luar biasa. Jadi di dalam pengertiannya dia sudah ikuti itu, saudaraku, dari Mesir terus. Jadi kalau pas masuk Israel ada di Jeriko, dia tinggal ikut. Haleluya, saudaraku. Badannya di luar, tapi dia sudah orang dalam, saudaraku. Tadi badannya di dalam, tapi dia orang luar. Karena tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh, tidak ada penyerahan yang bersungguh-sungguh. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di sebelah sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi mengerti dia posisi kuasa Tuhan. Percaya dia. Ada kerinduan untuk itu. Cuma saat itu belum mengerti. Maka ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Jadi hanya keyakinan yang bersungguh-sungguh. Haleluya, saudaraku. Inilah yang terakhir itu. Penuh keyakinannya. Dan tanda itu selalu ditaruh, tidak pernah diabaikan, sampai dia nanti bersama dengan bangsa Israel berjalan menjadi satu rombongan. Haleluya. Kiranya kita ada kerinduan yang begitu, saudara-saudaraku. Ini semua kita ada kerinduan yang sungguh. Kalau yang muda-muda ini rindu sungguh-sungguh, luar biasa, saudaraku. Kalau dari muda kerinduannya hanya kepada Tuhan. Dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya apa? Bersih. Adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Kita tidak akan membiarkan firman itu
Selalu ada tanda itu dalam hidup kita. Itulah yang dibuat Rahab, walaupun dia yang sangat terakhir. Tapi ada satu yang sangat terakhir, terbuang. Kira-kira siapa tahu? Ya di sini kok itu juga yang mencuri emas. Akan, ya ini saudaraku. Nah, jadi kita ini cukuplah kemurahan Tuhan bagi kita. Harus tambah ini, tambah itu, ini. Tuhan berikan yang pantas. Begitu tadi, aku akan berikan yang pantas kepadamu. Semuanya ini kita ini Tuhan berikan yang pantas. Jadi kalau belum banyak, ya mungkin belum pantas kita menerima yang banyak. Kadang-kadang kalau orang cepat kaya, jadi bagaimana? Ya bisa begitu. Berpengaruh saudaraku. Tadinya belum ada mobil, setiap minggu ibadah. Sudah ada mobil, dulu kita belum pernah jalan-jalan. Nanti hari Senin kan kerja. Ya udahlah, minggu mulailah ke puncak, ke pantai, kemana aja yang dia mau, saudaraku. Ini saudaraku, bisa begitu. Jadi Tuhan tahu memberikan yang pantas. Iya, Tuhan berikan yang pantas bagi kita. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Kalau kita sudah pantas, pasti Tuhan berikan yang luar biasa. Nah ini saudara-saudaraku. Kalau umpamanya kita dapat bis, kalau ini hanya cari duit. Kayak kereta api jalan zaman dulu. Nggak bakal jalan kalau nggak bunyi duit gitu. Nah, baru kalau suara apa itu penggerak bannya itu susah duit gitu saudaraku ya. Tapi kalau itu kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, wah luar biasa saudaraku. Kita sudah ibadah, kita bawa lagi. Ayo, siapa yang mau ibadah hari Minggu? Saya tunggu. Ya, bawa semua ibadah. Luar biasa. Nah ini Tuhan sudah berikan yang pantas. Kalau mau cepat lagi nanti lama-lama sudah sampai ke luar negeri, Tuhan kasih pesawat, saudaraku. Kita jadi punya pesawat. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah lihat kita pantas punya pesawat, ya dikasih pesawat. Ada yang mengimani? Amin. Iya, kalau mengimani jadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat firman Tuhan ini. Kalau mengimani, itu sebabnya kalau akan itu sudah sampai ada tanah yang penuh susu dan madu, malah dia masih tergiur dengan emasnya Jericho. Itu namanya kejemawaan dari keduniawian. Ini saudaraku, apa yang bagus bagi dunia, tapi bagi kita adalah Yesus yang termanis. Kiranya Tuhan bisa ini bagi kita. Kalau ini bisa bagi kita, pasti Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan membentuk kita, bukannya Tuhan tidak bisa langsung membawa. Sebab nanti kalau kita masuk dalam kerajaan sorga, belum terbentuk, Tuhan tidak mau terulang. Apa terulang? Yang terjadi di dalam kehidupan dari seorang malaikat kepala yang bernama Lucifer dengan banyak pengikutnya.
Apa itu? Yaitu sifat yang tadi ingin memiliki. Karena dia ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa. Dia adalah sombong. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan kalau dia sudah dibuang, kerjaannya hanya mendakwa, menghujat Tuhan, menghujat namanya, menghujat kemahnya, dan kepada manusia selalu hanya menuduh dan menuduh dan menuduh. Ini di dalam Matius pasal 20 ini kita sudah diajar ini. Tidak pakai menuduh. Syanu kerjanya cuma 1 jam. Masa kamu kasih sama dengan saya? Tidak boleh, saudaraku. Ya, apa yang pantas bagi kita? Mengucap syukurlah. Itu maksudnya Tuhan, saudara-saudaraku. Bukan berarti harus 12 jam sebenarnya kerja, tidak. Tapi kerajaan surga itu seperti itu. Haleluya. Jadi kita ini dibentuk, tidak suka ngatain orang, tidak suka cemburu. Mungkin orang Jawa bilang maidu. Begitulah. Jadi apa itu namanya? Ya begitu. Jadi harus, saudaraku, sabar dengan berkat masing-masing. Haleluya. Nah ini. Jadi sering sekali manusia itu, dia begitu. Ini, aku lebih banyak kerja, aku lebih ini. Kalau diatur sama dia semua, panas saya, apalagi dia bilang kepanasan, sehari suntuk, banyaklah itu, saudara-saudaraku. Jadi nggak bisa lagi dia mengucap syukur dalam segala perkara. Itu sebabnya kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih pintar. Kita tidak jadi guru, tapi menjadi soko guru, penopang bagi orang lain. Ini, saudaraku. Jadi kita nanti bisa bersyukur. Itu sebabnya apapun kehidupan kita yang Tuhan berikan, mari kita setia dan bersyukur. Dan karakter kita biar dibentuk oleh Tuhan. Karakter yang hanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar itu boleh terjadi bagi kita. Kerajaan surga seperti itu. Orang yang masuk kerajaan surga, itulah karakternya. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan.